Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridha Hanif dan kali ini kita mau melakukan garage tour. Tapi ini bukan garage tour biasa ya. Kalau misalkan yang lain mungkin ke garasinya artis-artis atau ya koleksi mobil-mobil langka gitu ya. Kalau ini kita ngelihat koleksi garasinya tuh isinya alat berat semua. Iya. Di sini itu di garasi ini kalau misalkan di total estimasinya bisa sampai triliunan rupiah karena satu alat berat itu harganya miliaran. Jadi bener-bener mahal sekali. Ya seru ya. Dan gue sendiri jujur aja untuk alat-alat berat ini sangat-sangat awam. Jadi akan dibantu dengan Mas Niko. Halo Mas. Halo. Wits. Kalau corona salamnya begini ya. Jadi Mas Niko ini dari JMTM, Jasa Marga Toll Road Maintenance ya. Ya. Itu anak perusahaan Jasa Marga yang ngurusin maintenance jalan tol di Indonesia ya. Ya. Seluruhnya. Semuanya apa sebagian aja sebagian. atau gimana? Saat ini masih sebagian aja. Sebagian aja ya. Jadi tol yang dikelola sama Jasa Marga, ya, dikelola sama JMTM. JMTM. Oh iya. Kalau boleh tanya Mas, jumlah total alat berat yang ada di JMTM ini ada berapa sih? Sekitar sampai ya 200 unit sampai. 200 Iya. alat berat. Dari alat berat sampai alat yang kecil. Mungkin kalau alat beratnya sekitar 80-an. Alat beratnya 80-an. Iya. Terus gini Mas, nanti saya mungkin bakal banyak nanya-nanya karena saya sendiri untuk alat berat ini masih awam nih. Karena nggak ada STNK-nya ya. Kalau ada STNK-nya bisa dilihat berapa cc gitu kan. Dan fungsinya itu kan beda-beda. Oke, kita mulai dari mana nih Mas? Mungkin dari sini dulu ya. Kita perkenalan dulu. Ini kalau ini saya tahu nih. Nah, ya. Towing kan? Ini kita sebutnya low bed atau flat bed atau bisa juga dibilang trailer lah kalau orang bilang. Oke, ini fungsinya untuk ya mobilisasi alat-alat berat ini gitu kan. Jadi kalau misalkan alat berat yang mau dibawa kemana pasti naik ke sana ya? Pasti naik ini, karena kita juga standar safety-nya kan kita nggak boleh lah bawa alat itu sambil jalan gitu kan. Terus itu ya pertama ya ngerusak alat juga, terus kapan sampainya juga ya sampainya kan? juga ya. Gitu. Jadi kita safety-nya pakai alat ini gitu untuk alat-alat berat ini yang ada di sini. Lucu juga sih kalau misalkan kita bawa bulldozer gitu ya. Misalnya ke tol yang di Jawa Timur. Ini kalau nggak pakai beginian itu dibawa sendiri ya kapan nyampenya juga ya? Iya benar. Jadi mau nggak mau harus pakai ini ya? Iya benar. Oke, low bed ini ada berapa unit Mas? Kalau kita sekarang punya 6 unit. 6 unit 6 ya? unit. Oke. Itu sekarang sampai Sumatera kan berarti naik kapal juga dong? Iya Pak, kalau sampai Sumatera pasti harus shipping kita, harus naik kapal juga. Oh naik kapal juga ya? Kan soalnya tol Jasa Marga kan udah sampai Sumatera sekarang kan? Iya sampai Sumatera, cuman saat ini kami masih belum support untuk Sumatera, masih wilayah Jawa aja. Ini yang buat wilayah Jawa aja ya? Apa jangan-jangan di Sumatera ada pusat ginian lagi? Belum ada ya? Kita baru di sini aja, baru di Jawa gitu. Oke, berarti ini jumlahnya ada 6 ya? Ada 6. Ini harganya berapa tuh Mas kalau beli baru? Kalau beli baru mungkin kalau kepalanya ya itu kan ini kan ada dua bagian ya, di traktor headnya atau flatbednya atau buntutnya. Jadi kalau traktor headnya di range 2 sampai 3 M, ada 1 sampai 3 M tergantung merek sih sebenarnya. Tapi kalau untuk flatbednya di sekitar 300 sampai 500 juta. Bikin untuk ya. Ini traktor headnya pakai apa Mas? Traktor headnya dari UD Trucks. Sini low bed ini namanya kita sebut safe loader. Apa itu safe loader? Nah, jadi dia fungsinya bisa, jadi nanti dia ngejack gitu, dia bisa naik sekitar 60 derajat nanti untuk mobilisasi alat juga gitu. Jadi dia naik gitu, posisi depannya naik. Nah, dia bakal ngejack turun, ya? Dia bakal naik posisinya. Jadi nanti untuk biasanya kita bawa alat namanya aspal finisher. Aspal finisher. Sama tandem roller. Jadi di belakangnya mobil ini ada winch namanya. Winch ini fungsinya buat narik kayak towing gitu. Seru. Nah, ini tuh apa nih Mas? Ini gede banget ya. Nah, ini itu bridge inspection. Ya, bridge inspection untuk bagian belakangnya namanya bridge inspection, kalau depannya traktor head biasa. Ini fungsinya buat inspeksi jembatan. Enggak, gimana tuh cara inspeksi jembatannya itu? Jadi kan ada, kalau di jembatan itu kan ada lokasi-lokasi yang mungkin nggak bisa kita lihat dari bawah gitu ya. Kayak misalnya di bawah, yang bawahnya sungai atau bawahnya lebih tinggi jalannya gitu. Nah itu kita pakai ini. Jadi dia nanti krennya ini yang di atasnya ini akan turun.
ke bawah ke jembatan buat inspeksi. Jadi nanti kita bisa mengukur kekuatan jembatan itu, maintenance jembatan tersebut gitu. Jadi dia tuh kayak ke bawah gitu. Ke bawah ya, dia fungsinya dari atas jembatan langsung masuk ke bawah. Apa nggak ngeri itu? Ya kita udah ada safety-nya di sini. Oke. Ini alatnya safety banget pokoknya. Boleh dicoba ntar? Kita nanti coba. Wih, mantap. Oke. Ini kalau ditanya harganya berapa tuh berapa? Mas, kayaknya mahal ini ya. Ya mahal banget. Mahal banget lah, sekitar mungkin ya sampai 15 M. 15 miliar. 15 miliar sama. Wow. Oke. 15 Dan topnya juga pakai Iveco ya dia ya? Iya, Iveco. Kalau ini tandem roller namanya. Oh, tandem roller. Tandem Bulldozer roller. apa tuh? Bulldozer itu fungsinya untuk tanah dia jadi. Kalau ini untuk compact. Jadi untuk pemadatan. Oh, ini buat pemadatan ya? Ya. Ini Namanya tandem roller. tandem roller. Beratnya berapa ton nih, Mas? Ini untuk berat kosong di sekitar 10 tonan. 10 ton. 10 ton. Tapi kalau untuk isi ya sekitar 11-12. Yang dipakai tuh ininya kan ya? Ya. Buat ngaspal ya biasanya ya? Ya, ini untuk itu, untuk compact pertama, artinya untuk pemadatan awal supaya aspalnya itu kalau ibaratnya orang ngunci lah gitu. Supaya biar pas di compact nanti sama tire roller yang ini, jadi dia nanti ngunci gitu, jadi nggak kemana-mana aspal. Jadi pakai ini dulu. Kalau yang itu, ini apa nih, Mas? Ini namanya tire roller. Tire roller tuh buat roller. apa? Tire roller itu ya untuk compact juga, artinya untuk pemadatan juga, tapi dia di intermediate, di tengah. Oke, dan ini pakai ban karet ya? Ban dia? karet, pneumatik. Oh, berarti dia bisa kempes dong. Bisa kempes. Bisa kempes. Nah, terus kan dia ada celah-celahnya ini. Apa nanti jadinya nggak ada garisnya gitu ya? Jadi depan belakang ini zigzag. Oh, Jadi oke. yang depan 4, nanti yang belakangnya nutupin gitu. Oke. Nah, Oh. jadi mereka ini zigzag. Mereknya Sakai ya. Sangat. Kalau Sakau kan sakit karena engkau. Sakai itu. Sakai itu ya mereka. Sakai sakit karena istri. Iya. Kalau compact roller ginian berapaan tuh Mas harganya, Mas? Kalau yang harga ini sekitar 3 M-an kalau nggak salah. Tergantung dari dimensi Tergantung sama tahun dimensi ya. Oke. Tergantung ukuran juga. Ini juga Administrasi. sama nih ya. Tandem roller. Tandem roller. Ini namanya vibrating roller. Kalau vibrating roller, Vibrating roller. Roller. Jadi dia bergetar. dia bergetar. Dia bisa bergetar. Buat apa tuh, Mas? Dia biasanya untuk pemadatan cut and fill atau proyek tanah gitu. Kalau ada Oh, proyek tanah, oke. dia biasanya untuk pemadatan proyek tanah. Berarti gitu. bukan buat aspal ya. Bukan buat aspal. Ya ini kebayang kalau misalkan nggak pakai yang truk towing tadi ya, dibawa sendiri sampai Jawa Timur kapan nyampenya? Bulan kayaknya. Kalau ini kita baru satu. Baru satu ya. Kita baru satu. Karena emang buat maintenance bukan buat ngebangun tol ya. Ya, kita baru hanya untuk maintenance. Jadi nanti untuk perawatan-perawatan di tol gitu, kayak rekondisi tol dan itu kayak seperti itulah. Oke. Yuk, sekarang kita lihat yang lain yuk. Oke. Nah, ini apa nih, Mas? Yang ini namanya aspal finisher. Aspal finish. Aspal finisher. Ini fungsinya untuk menghampar aspal. Jadi aspal itu kita menggelar aspal itu pakai ini, alat ini. Nanti Buat aspalnya dikeluarin gitu, biar rata gitu. Permukaannya biar rata. Bisa manasin juga aspalnya. Ada heaternya juga. Ada heaternya juga. Mungkin mau coba-coba naik? Boleh. Boleh coba. Boleh. Wih, mantap. Boleh. Ini rollernya lebih gede ya, Mas ya? Rollernya lebih besar. Kapasitasnya juga besar. lebih besar. Kalau ini apa nih, Mas? Ini namanya cold milling. Apa tuh? Cold milling atau planer. Fungsinya untuk scraping aspal atau pengumpasan aspal lama gitu. Jadi Jadi buat ngancurin ya? ngancurin. Jadi Oh, nanti aspal oke. itu dihancurin, yang di jalanan itu dihancurin untuk maintenance. Nanti pakai alat ini. Ini nanti aspalnya tuh masuk ke sini. Aspalnya masuk ke sini, Mm-mm. dikeluarin dari belakang. Oh, oke. Nah, ini ada roller ini buat apa nih, Mas? Ini fungsinya untuk penahan ban. Penahan ban. Penahan ban dump truck. Jadi nanti Oh. dump trucknya mundur ke belakang nuang aspalnya. Nah, ini penahan bannya. Gitu. Oh, oke. Sebagai pendorong juga, nanti dump trucknya itu diem, hanya mesinnya aja aktif. Nanti didorong sama alat ini gitu. Pelan-pelan. Oke. Jadi ngikutin alat ini. Jadi biar keluarnya rata ya. Keluarnya rata. Kalau manual kan pakai truk kita
pakai tangan orang kan suka kadang gede sebelah, ini Ya, sebelah, biar ini rata. enggak ya. Kalau ini biar rata. Gitu. Dan lebih cepat juga ya. Boleh kita lihat-lihat. Ini bannya pakai ini ya, apa namanya? Ini pakai Kayak trek. 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 Kita lihat belakangnya. Ini nanti aspalnya keluar lewat sini. Lewat bawah. Oh. Namanya auger. Heeh. Fungsinya yaitu dia untuk mentransfer aspal ke bagian samping alat ini gitu. Jadi nanti ini bisa dibesarkan. Dan sini ada pengontrolnya dari sini ya. Di sini ada kontrolnya. Wah, bisa naik. Bisa naik. Ini fungsinya buat ngatur skrit. Ini namanya kita bilang skrit. Gitu. Oh, oke. Wih, canggih bener ya. Jadi yang menggunakan ini operatornya harus 3 orang ya? Berdua. Berdua ya? Berdua. Di atas satu, di bawah satu. Soalnya di sebelah kiri ada kursinya juga tuh. Iya, dia buat pindah-pindah gitu. Jadi nanti kalau memang ngoperasiin sebelah kanan ya pakai sebelah kanan ada kursinya. Sebelah kiri ada kursinya juga. Ini harganya berapa tuh Mas alat beginian? Ini tergantung merek sih sebenarnya. Kalau ini mungkin ya di sekitar 4 M-an. 4 miliaran ya. Miliaran. Harga mobil jadi kelihatan murah ya. Dibanding ini ya. Ini bisa kita lebarin juga ini. Bisa dilebarin? Bisa dilebarin. Gimana tuh cara ngelebarinnya? Nih, kontrolnya di sini. Oh. Ini untuk adjustment nanti ukuran jalan berapa gitu. Jadi dia adjustnya di sini. Jadi cepet yang ngerjainnya ya? Ini kan kapasitasnya maksimal di 2,5 meter ya. 2,5 meter? Meter, nanti ya dia posisi tutup 2,5 meter. Tapi kalau misalnya dia besar bisa sampai 6 meter. Bisa sampai 6 meter? Bisa sampai 6 meter. Waduh. Kalau dibuka semua ya. Ini kalau untuk tipe ini dia itu lebar tertutupnya itu 3 meter. Kalau kita fullin itu di 7 meter, 7,5 meteran. 7,5 meter. Jadi untuk pekerjaan yang di lebar jalannya 7,5 meter ya sekali aja ini. Luar biasa ya. Saya baru pertama kali nih melihat ini bisa ngelebar kecil. Mau naik? Boleh. Silahkan. Masnya dulu yang mencontohkan lah. Wih, diturunin dulu nih buat kita naik ya. Ini namanya auger. Auger. Yang di bawah. Auger. Jadi nanti aspalnya keluar dari bawah sini. Dia akan ditransfer ke samping. Ini fungsinya untuk transfer nanti ke samping sana. Auger ini yang spiral. Ini lebih cepat berapa kali dibandingkan dengan pakai manual? Wah, pasti lebih cepat. Bisa 10 kali lebih cepat. 10 kali lebih cepat 10 ya? kali Dan lebih rapi ya? Dan lebih rapi. Dan lebih rata. Jadi kita bisa adjustment mau berapa elevasi aspalnya, mau berapa kemiringan aspalnya, tebal aspalnya kita bisa adjustment juga gitu. Mantap ya. Kita ke atas yuk, naik ke atas. Halo Pak. Nah, wah ini banyak banget tombolnya ya. Kayak pesawat. Nah, ini cara mengontrolnya gimana nih Pak? Maju mundur ini. Maju mundurnya malah begitu ya? Iya, ini. Oh, Banyak buat sensornya. Buat sensor, buat yang apa? Data parannya. ini belajarnya berapa lama Pak? Buat menguasai alat ini Pak? Ini 1 mingguan lah. 1 mingguan lah ya. Mingguan. Di training dikirim ke luar negeri. Atau trainernya datang ke sini. Trainernya datang ke sini ya. Nah ini pemandangannya nih kayak gini nih dari depan nih. Ini jangan dipegang ya, panas ya knalpotnya nih. Tiba-tiba tangan merah aja kan, melepuh semua langsung. Jadi kalau dari samping panas dikeluarin ya Pak ya? Ya, dikeluarin. Oke. Wah mantep. Baru pertama kali loh gue seumur hidup naik alat beginian. Apalagi nih? Itu apa tuh Mas? Cold milling. Apa? Yang ini cold milling. Nggak yang itu tuh? Yang ini sama. Oh sama juga ya? Cold milling. Cuma ngadepnya aja kali, kebalik iya. ya. Kalau yang sebelah kanan tuh? Yang ini sama cold milling juga. Sama ya, Sama. tapi ini lagi maintenance atau Lagi gimana? maintenance, lagi perbaikan. Oh, oke. Yuk kita lihat lagi maintenance-nya gimana caranya. Ini mereknya beda ya? Iya, nanti beda. Loh, ada traktor head juga? Iya, ini ada transfer juga lagi turun mesin, lagi ganti perbaikan transmisi. Terus ini kita ada perbaikan di radiator. Ini radiatornya. Radiatornya gede banget nih. Pasti mesinnya juga gede ya? Nggak mungkin kecil. Luar biasa. Di situ ada apa tuh, Mas? Di sini untuk perbaikan las-las gitu, pengelasan. Ini mesin las ya? Ya, ini ada. Ini air kompresor nih. Air kompresor. Ya, tapi lagi perbaikan kita.
lagi pembongkaran juga posisinya. Oke. Itu ada lubang di bawah itu buat apa tuh? Untuk itu, untuk perbaikan di bawah mobil atau bawah alat berat. Jadi nanti lewat kolong ini perbaikannya. Bisa dijadiin kolam renang juga ya kayaknya. Kolam- Kondisi kolam- air. Kolam ikan. Tanam lele gitu ya. Atau cupang tuh yang lagi keren sekarang. Dereng, mesin pengupas aspal. Cat paving 3 years protection. Kalau auto net care 2 layer coating 5 years protection. Lah, jadi promosi. Waduh. Itu bel tanda mau naik ya? Ya, ada alat ini mau operasi, biasanya dia ada belnya gitu. Ada pemberitahuannya supaya jangan terlalu ya. dekat. Ya. Ini buat apa nih? Ini untuk level. Jadi ngumpas aspal ini juga ada levelingnya. Jadi nanti kita mau ngumpas berapa kedalamannya, bisa 5 cm atau 10 cm. Nanti alat ini adjustnya di sini. Nah, karena ada sensornya di sini, wire sensor. Sensor. Itu ininya ya? Ya, itu. Bornya ya? Iya. Nanti dia muter. Nanti dia muter. Oh, jadi kayak kita ngebor tanah ya? Ya kayak kita garuk gitu. Itu ujungnya mata bornya dari apa tuh mas? Berlian atau apa? Intan. Intan ya? Nah, Jadi mahal sekali ya? ya cukup mahal. Harus dijagain dong berarti mas? Kalau ini sih kita pasti ganti, pasti terkikis kalau bawahnya ini. Oh. Pasti ganti. Dia beberapa kubik gitu kan, atau misalnya kita lihat tuh kondisinya udah nggak bagus, pasti kita ganti gitu. Karena Ya. berpengaruh. Ganti terhadap- mata intannya ya? Iya, ganti ininya. Kukunya itu. Kalau kita bilang kukunya, cutting tools. Punya. Oh. Terus yang intan yang udah jelek dijadiin berlian, dijadiin perhiasan atau gimana? Enggak. Enggak ya? Enggak. Karena udah nggak ada intannya, biasanya udah kekikis. Oh gitu caranya ya? Caranya gitu, dia dikupas, nanti sampahnya itu atau bekas kupasannya itu Naik ke atas itu ya? Terus ini yang terakhir ya nih mas ya? Oke, ya. Ini apa nih mas? Ini namanya skid steer loader. Apa? Skid steer loader. Skip Steer loader. steer loader. Apa itu? Ini alat sebenarnya kayak loader, bentuknya mini. Loader itu apa sih? Loader untuk apa ya? Alat untuk misalnya mengangkut material gitu. Oh, oke. Jadi bentuknya mini, tapi attachmentnya bisa diganti-ganti. Kita ganti, bisa diganti-ganti. Jadi Kayak belko ya sebenarnya ya? iya betul, kayak itu. Jadi nanti dia bisa ganti sesuai kebutuhan. Misalnya untuk potong rumput ada, untuk kita pakai yang brush untuk penyapuan jalan. Oh, coba kita lihat ya. Kita lihat. Jadi ini buat nyapu jalan. Oh, oke. Ini sapu ya? Nah, kalau bentuk awalnya seperti itu, ada bucketnya. Oh. Jadi dia untuk material gitu. Ada buat material, ada buat sapu jalan. Sapu jalan. Terus ada buat ini nggak nyari paku gitu ada nggak? Jadi dia banyak sih attachment. Jadi nanti kita tinggal sesuai kebutuhan aja, buat motong kayu juga ada gitu. Untuk bawa-bawa Multifungsi kayu. banget ya berarti ya? Nah, untuk jadi apa? Kayak forklift juga bisa dia. Jadi forklift juga bisa ya? Ada itu attachmentnya juga. Ini ada berapa mas? Kita Jasa marga sekarang punya. punya 6. 6 ya? Punya 6. Oke. Sip. Ini lagi ada di sini ada 4 biji ya. Ya. Habis ini ada lagi mas? Habis Alatnya. ini kita mungkin bakal lihat pre-inspection ya, sekalian ngoperasi. Oke, jadi habis ini kita bakal nyobain bridge inspection. Ini langka nih, karena belum pernah ada yang bikin videonya kayaknya ya. Belum ada di Indonesia. Belum pernah ada. Yuk. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Habis ini gue dan Mas Niko akan nyobain bridge inspection. Jadi jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan nyalain lonceng. Jadi pas kita publish video tentang bridge inspection, kalian bisa langsung ada notifikasi ke HP kalian. Saya Hanif, terima kasih telah menonton. Dan makasih juga Mas Niko udah diajak jalan-jalan ya. Ini mohon maaf loh, karena saya bener-beneran awam banget di sini. Jadi ya emang bukan bidangnya sih ya kalau ngomongin alat berat. Jadi kalau misalkan ada kesalahan juga mohon maaf ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih telah menonton. Bye.